Apalagi soal berdebat secara intelektual. Memang saya tunggu-tunggu dari lama. Siapa kira-kira pendeta yang mau antar nyawa ini? Artinya yang mau malu begitu ya. Kalau sudah berdebat di depan publik kan, yang jelas dua umat yang hadir, Islam dan Kristen. Sebanyak yang hadir orang Kristen, yakin 1000% akan masuk Islam. Itu yang saya tidak akan pakai Al-Quran untuk menyanggah kebohongan Bible Kristen. Saya akan menggunakan Bible kitab mereka sendiri untuk menyanggah kebohongan kitab mereka. Sudah pengalaman, karena saya ada dengkotnya dari kafir yang masuk Islam, jadi dia tahu ini kalau mau berdebat ini cuma antar nyawa kita ini. Saya yang pendetakan dia, dokumen-dokumen saya ini lengkap. Ente mau fitnah bagaimanapun, saya punya dokumen lengkap. Ini album saya. Inilah para pendeta yang saya pendetakan dulu. Ini dia mau melawan bagaimana sama saya. Otak di kepalanya itu adalah otak saya dulu. Saya Islamkan sudah banyak, sudah ribuan orang kafir. Saya tanyakan ke mereka, konsep keselamatan Kristen itu adalah Yesus mati dulu di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa-dosa bagi manusia. Ini doktrin orang Kristen. Tuhannya mati dulu di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah Yesus yang kalian tuhankan itu betul-betul kalian percaya dia sebagai Tuhan? Pasti orang Kristen akan menjawab, ya, itu adalah Tuhan kami. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak pernah mati? Dia juga akan menjawab, betul, Tuhan tak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus yang kamu tuhankan itu pernah mati? Di sini dia bingung. Logikanya yang sehat dengan akal budinya yang Allah berikan, dia akan menjawab bahwa Tuhan tidak pernah mati. Di sisi yang lain, dia akan menjawab bahwa Tuhannya Yesus pernah mati. Makanya jangan pernah akui Yesus itu adalah Isa. Posisi Isa tetap Nabi, Yesus itu adalah Tuhan Kristen. Siapapun benda atau makhluk yang engkau tuhankan dan kemudian jadi agamamu, itu urusan. Tapi ketika sudah melibatkan nabi-nabi di dalam Islam, pasti kami orang Islam membelahnya. Itu menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Itu jangan pernah mengatakan dengan Al-Quran. Sehebat-hebat kiai, sehebat-hebat ustaz, mereka nggak mengerti konsep kebohongan kafir Kristen. Yang paling tahu tentang kebohongan itu adalah kami yang dari kafir. Orang dari kafir pun tidak semua bisa tahu, kecuali memang sudah ahli seperti saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Nggak ada tuh saya minta dijemput, manja cengeng untuk urusan dakwah begini. Sebaiknya para penceramah itu nggak usah. Apalagi sekarang ini Islam itu di tengah ditekan betul-betul, kelihatan sekali memang Islam ini dibenci betul. Kemarin saya mendapat WhatsApp dari jemaah perusahaan PT Dirgantara Garuda Indonesia. Mereka berdoa mengucapkan hari kesakitan Pancasila. Bukan hari kesaktian, hari kesakitan Pancasila. Dia berdoa pakai doa Kristen. Innalillahi. Yang mendengar orang Islam berjilbab, bahkan ada beberapa saudara ikhwan muslim di situ. Tidak ada kafir seberani ini dari dulu, baru kali ini. Mereka juga mencoba untuk mengganggu ulama. Sementara ulama-ulama kita sibuk berpolitik, bukan mengurus umat. Yang di lapangan itu tinggal berapa orang? Saya, Tengku Zulkarnain, UAS. Saya pulang dari Pontianak, UAS masuk, gantian. Tinggal beberapa orang kami keliling Indonesia. Dari sini saya ke Medan, pulang dari sini.
Insya Allah umur panjang, habis dari Solo langsung ke Medan. Untuk apa? Sepanjang sebulan, setiap bulan, apalagi bulan kemarin waktu saya dibully oleh kafir, 17 kafir saya Islamkan, udah ribuan. Itu namanya dakwah. Mengislamkan yang kafir, memperkokoh barisan umat Islam. Kebetulan saya ini tidak ada dalam organisasi Islam dan tidak mau bergabung dalam organisasi Islam manapun. Gak mau saya. Karena saya adalah Muslim, ahlu sunnah wal jamaah. Orang kunut saya ikutan kunut, orang tak kunut lebih cepat, lebih bagus. Saya pun tak ikut. Saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan Ansor. Pokoknya saya adalah Muslim. Dari kafir yang Allah berikan hidayah, memperkokoh iman saudara Muslim, memanggil yang kafir-kafir supaya masuk Islam. Jadi itu tugas saya. Begitu Allah berikan hidayah, saya, istri dan 3 orang anak, yang kami lakukan adalah membayar syukur kepada Allah. Nikmat hidayah yang Allah berikan, orang lain tidak Engkau berikan ya Allah. Kami sekeluarga Engkau berikan harta yang berharga. Kami akan perjuangkan Islam ini sampai titik darah penghabisan. Keliling berdakwah. Allahu Akbar. Inilah saya datang di Solo sini sampai tanggal 7 ke depan. Insya Allah umur panjang kita bisa sampai tanggal 7 ke depan. Saya hanya memperkenalkan diri pada siang hari ini. Saya situasinya kurang konsen saya. Pertama, bukan masalah di jalan terlalu ribut, saya mau menjelaskan secara detail tentang Isa Al-Masih. Kayaknya sulit, situasi dan kondisinya kurang. Mungkin saya masih terlalu lelah, tapi nanti malam barangkali baru bisa dengan konsentrasi yang penuh. Siang-siang begini memang saya tidak tahan panas, makanya saya masuk Islam. Apalagi kalau di sana nanti di neraka, kan begitu. Jadi saya hanya memperkenalkan diri saja, bahwa kami sekeluarga ini sudah kurang lebih 13 tahun beragama Islam. Dan begitu Allah berikan hidayah, kami sekeluarga berkeliling berdakwah, menegakkan dinul haq, dinul Islam. Sembari berdakwah, kami pun menulis buku. Ada beberapa puluh judul buku yang telah kami buat, dan kami bawa kemana-mana kami pergi dan berada. Jadi kalau ada pendeta mau melawan saya sarankan jangan satu orang lah. Kalau perlu saya tantang satu Indonesia, bikin di Istora Senayan Jakarta. Di Surabaya kemarin kan gagal, gara-gara terlalu berkoar-koar Esra Soro itu, akhirnya dicium oleh BKUG, Polres distopkan. Yang buat itu Abdullah Wasian Foundation, gara-gara mulutnya si kafir itu batal. Ini si kafir ini, dia orangnya suka ganggu-ganggu saya dari dulu. 2007 diajak debat, datang saya ke Surabaya, dia yang tidak datang, dia viralkan. Dia bilang Yahya Wallaudi lari. Mana pernah saya lari? Saya lebih cepat dipanggil makan daripada dipanggil berkelahi begitu. Apalagi soal berdebat secara intelektual. Memang saya tunggu-tunggu dari lama. Siapa kira-kira pendeta yang mau antar nyawa ini? Artinya yang mau malu begitu ya. Kalau sudah berdebat di depan publik kan, yang jelas dua umat yang hadir, Islam dan Kristen. Sebanyak yang hadir orang Kristen, yakin 1000% akan masuk Islam. Itu yang saya tidak akan pakai Al-Quran untuk menyanggah kebohongan Bible Kristen. Saya akan menggunakan Bible kitab mereka sendiri untuk menyanggah kebohongan kitab mereka. Jadi orang Kristen nanti akan lihat umat Islam akan tambah kuat dan orang Kristen akan masuk Islam. Jadi saya kira tidak ada bohong, nggak ada pendeta yang berani. Cuma nanti kita lihat kalau jadi, pasti batal lagi. Saya sudah pengalaman, karena saya ada dengkotnya dari kafir yang masuk Islam, jadi dia tahu. Ini kalau mau berdebat ini cuma antar nyawa kita ini. Saya yang pendetakan dia, dokumen-dokumen saya ini lengkap. Ente mau fitnah bagaimanapun, saya punya dokumen lengkap. Ini album saya,
Inilah para pendeta yang saya pendetakan dulu. Ini dia mau melawan bagaimana sama saya? Otak di kepalanya itu adalah otak saya dulu. Saya pernah nonton, saya pernah lihat. Satu waktu anak saya bilang sama saya, Abi, baik, kita menyeberang ke sebelah, memakan KFC, Kentucky. Oke, saya bilang, yuk kita ke sebelah. Sementara menunggu drive-thru, nunggu untuk pemesanan itu, ada orang gila di seberang jalan. Dia lari secepat kilat menyeberang jalan, lalu sampai dia di tong sampah. Dia pungut, coker-coker sampah itu, dan dia mendapatkan tulang-tulang sampah. Dia makan tulang-tulang ayam itu. Saya terus dengan logika yang sangat cepat, saya terus berpikir, dia menyeberang jalan dengan cepatnya, tidak ditabrak mobil, lebih cepat daripada mobil. Berarti ginjalnya, paru-parunya, otot-otot betis dan badannya masih kuat. Tapi ketika dia memakan tulang-tulang ayam yang sudah dilempar dalam tong sampah, apanya yang rusak kira-kira? Paru-parunya yang rusak, ginjalnya yang rusak, ototnya, atau dia mengidap konstipasi atau sejenis saluran pencernaan. Dia tidak mengidap penyakit paru-paru, lambungnya masih baik, pinggangnya masih bagus, otot-ototnya pun bagus. Ada persoalan yang terjadi ketika dia memakan sampah. Otak kabel di kepala satu putus. Nah, inilah kira-kira penyakitnya orang-orang kafir. Dia sehat, tapi ada satu kabel di kepala yang putus. Saya kira kalau debat saya bisa sambung kembali itu. Karena saya juga dulu orang yang, kalau saya nggak bisa ada yang sambung waktu putus dulu. Karena memang orang yang membuat rancangan kabel-kabel itu saya. Jadi begitu saya masuk Islam, saya tidak ada bisa sambung. Yang sambung adalah may yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Allah yang sambung kabel di kepala saya melalui apa? Laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menghubungkannya dengan fakta kehidupan dunia dan membandingkan dengan iman Kristen, lalu saya mendapatkan petunjuk dari Allah. Allah memberikan jalan yang lurus. Jadi begitu kabel saya tersambung, saya sembuh dari gila. Jadi kalau orang Kristen menuduh itu pendeta gila, jangan percaya. Saya justru baru sembuh dari gila. Kira-kira begitu. Ya. Jadi saya dan keluarga, alhamdulillah, tidak semudah, bukan seperti yang lain, mau masuk Islam karena mau kawin, masuk Islam karena ikut-ikutan. Alhamdulillah, kami satu keluarga rela ikhlas mengorbankan segala-galanya demi keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi saya kira jamaah, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan dakwah pada siang ini karena situasi dan kondisinya juga kurang. Saya dalam keadaan apa ini namanya? Lelah, kepanasan. Inilah sifat saya. Kalau sesuatu yang saya bisa sampaikan, saya sampaikan. Saya nggak tertutup orangnya. Jadi sebaiknya saya hentikan dakwah ini. Di satu sisi juga terlalu bising, sulit saya mau menjelaskan. Sebaiknya jemaah bertanyalah sama saya. Apa yang mau ditanyakan? Lewat kita interaktif, kita bertanya. Silakan kalau ada yang mau bisa bertanya. dilanjutkan tanya jawab saja. Ya. Begitu Ustaz. Bisa dilanjutkan tanya jawab aja karena situasinya kurang. Iya. Monggo dari jamaah yang ingin bertanya. Ya, Ustaz. coba. Silau, mata saya silau. Silakan. Bagi yang ingin bertanya silakan. Ya, Ustaz. Kita dialog interaktif. Maaf, sebentar ya. Monggo. Ya, Mic-nya Bang Mas. diberikan. Nanti sebentar Pak. Nanti untuk malam kalau ada yang mau bertanya sebaiknya ditulis. Taruh di kertas,
taruh di meja, saya baca, saya jawab. Tapi sekarang sudah terlanjur, silakan bertanya. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, materi strategis apa yang kita sampaikan kepada orang non-Islam, terutama orang Nasrani, sehingga mereka tertarik? Oh, pertama. Kedua, mungkin ada referensi buku apa yang menjadi referensi yang bisa untuk menambah wawasan dan ilmu. Cukup saja. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Saya jawab ya. Apa kira-kira argumen, gitu ya? Argumen untuk memudahkan orang Kristen itu datang kepada Islam. Nabi SAW, wala tujadilu ahlal kitabi wa ahsan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Jadi kita sebenarnya dilarang untuk berdebat dengan mereka. Kenapa Nabi larang? Nabi melarang karena tidak boleh kalau bukan ahli. Itu maksudnya. Wala tujadilu ahlal kitab. Tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Berarti yang bisa melawan berdebat dengan mereka, jangan antum. Inilah, jangan antum orang yang memang muslim yang tidak paham tentang mereka. Sebaiknya yang menantang mereka itu adalah orang-orang yang terbaik dari mereka dulu. Begitu seperti saya, karena tahu betul kelemahan kafir. Jadi apa pertanyaan kira-kira yang lebih mudah untuk, coba kita nonton waktu Zakir Naik berdebat dengan William Kimball, kemudian Esra Soro berdebat dengan Dr. Saniu Munir. Terkesan sama kuat. Karena biar bagaimanapun hebatnya seorang muslim yang lahir dari Islam, pasti tidak memahami dua konsep. Konsep teologi dan konsep eklesiologi. Tentang gereja dan tentang rumus-rumus teologi spekulatif filsafat ketuhanan Yesus. Dengan begitu, dia menyebut kitab Kristen pun Injil. Nah ini, dia menyebut kitab Kristen pun Injil, padahal kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu adalah kitab yang tersusun atas pemahaman orang ke orang. 200 tahun Isa sudah diangkat, baru kitab itu ada. Jadi saya kira pertanyaan yang untuk diajak supaya orang Kristen mudah masuk Islam, jangan coba-coba memakai Al-Quran. Ada pepatah mengatakan begini, jangan melempar mutiara kepada babi. Itu pepatah ya, pepatah kuno. Janganlah melempar mutiara kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak. Jadi kalau mau menggunakan Al-Quran, saya kira jangankan orang kafir, orang Islam sendiri saja kalau imam sholat ayatnya panjang, dia batuk di belakang. Bahkan dia tidak suka kalau imam terlalu panjang ayat bacaan, apalagi kafir. Cara yang paling tepat, saya Islamkan sudah banyak, sudah ribuan orang kafir. Saya tanyakan ke mereka, konsep keselamatan Kristen itu adalah Yesus mati dulu di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa-dosa bagi manusia. Ini doktrin orang Kristen. Tuhannya mati dulu di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah Yesus yang kalian tuhankan itu betul-betul kalian percaya dia sebagai Tuhan? Pasti orang Kristen akan menjawab, ya, itu adalah Tuhan kami. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak pernah mati? Dia juga akan menjawab, betul, Tuhan tak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus yang kamu tuhankan itu pernah mati? Di sini dia bingung. Dengan logikanya yang sehat, dengan akal budinya yang Allah berikan, dia akan menjawab bahwa Tuhan tidak pernah mati. Di sisi yang lain, dia akan menjawab bahwa Tuhannya Yesus pernah mati. Lalu Bapak tidak usah melanjutkan bertanya, cukup tanya begitu, apakah Anda percaya Tuhan tidak pernah mati? Dia pasti menjawab, gila kamu, masa Tuhan mati? Nah, saya tanya, pernah atau tidak? Kalau dia bilang enggak, oh bagus, berarti kamu masih sehat ini. Baru tanya dia, apakah Yesus pernah mati? Di sini dia mulai curiga.
Ya dia kan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Iya betul. Saya tidak mau tahu. Yang saya tanya sebagai dari seorang Muslim untuk kamu adalah apakah Yesus juga pernah mati? Begitu dia bilang pernah di kayu salib, baru kita tuding dia. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati. Sekarang Yesus pernah mati. Siapa yang kamu percaya? Yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah mati? Nah, lalu biarkan pukul cerita lain, tinggalkan cerita itu, nggak usah lagi di utak-atik. Biar nanti dia berpikir sendiri. Yakin 1000% satu malam dia nggak bisa tidur, terbayang-bayang terus dengan itu. Saya begitu karena tidak boleh kita paksa orang Kristen masuk Islam. La ikra afiddin. Tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tanya begitu. Untuk mau dialog dengan menggunakan Al-Quran, berdialog tentang ketuhanan, filsafat, berat sekali. Karena dia diajar untuk berdalih. Atau kita bilang begini, mungkin yang Bapak maksudkan mencari kelemahan Kristen. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Itu pertanyaannya. Itu pendeta dengan mudah menjawab itu. Kalau pendetanya kaliber, dengan mudah. Yang kami imani, kata orang Kristen, bukan kemanusiaan yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Itu jagonya pendeta. Makanya jangan pernah akui Yesus itu adalah Isa. Posisi Isa tetap Nabi. Yesus itu adalah Tuhan Kristen. Siapapun benda atau makhluk yang engkau tuhankan dan kemudian jadi agamamu, itu urusan. Tapi ketika sudah melibatkan nabi-nabi di dalam Islam, pasti kami orang Islam pembelahnya. Itu. Ngerti maksud saya kira-kira? Sebenarnya kami ini nggak akan ganggu orang Kristen itu, tapi karena mereka selalu melibatkan bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Nah di sini kami marah, di sini kami berusaha meluruskan. Jadi kalau hanya bertanya, kalau dia Tuhan kenapa dia tergantung di kayu salib? Oh, dengan mudah pendeta jawab itu. Dengan mudah dia akan bilang, yang kami tuhankan bukan orang yang tersalib. Yang kami tuhankan adalah keilahian yang bersembunyi dalam orang, dalam manusia Yesus itu. Bapak mau jawab apa lagi? Nah makanya sebelum debat, jangan pernah mengakui Bible Kristen itu Injil dan Isa adalah Yesus. Karena Nabi Isa tidak mampu divisualisasikan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Nabi Muhammad aja tidak ada gambarnya, kok bagaimana Nabi Isa ada gambarnya? Siapa itu? Orang yang disalib itu tidak ada lain kecuali orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sebagaimana keterangan Al-Quran. Buku yang paling bagus yang akan Bapak tanyakan tadi untuk referensi, ini ada buku saya dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Buku ini tidak pernah mengatakan orang Kristen masuk neraka dari ayat Al-Quran. Enggak ada. Enggak pernah saya pakai Al-Quran untuk menjebak orang Kristen masuk neraka. Tapi buku ini, dalam buku ini, yang mengatakan orang Kristen masuk neraka adalah ayat-ayat Kristen itu sendiri. Menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Itu. Jangan pernah mengatakan dengan Al-Quran. Kalau kita bilang dia masuk neraka karena Al-Quran, Allahu Akbar. Dia akan bilang, kitab saya mengatakan saya masuk surga. Ayo. Coba. Waktu Ustaz Somad dilaporkan terkait peristiwa salib, ulama besar Ustaz Somad ini di kalangan umat Islam. Sekarang saya mau tanya, begitu Ustaz Somad dilapor, adakah argumen dari Ustaz Somad untuk bisa bela diri? Dia walaupun kafir, tapi dia legal di negara ini. Tetapi kalau Ustaz Somad sampai dipanggil, saya akan siap bersaksi sebagai saksi ahli. Akan saya katakan bahwa eksekusi salib itu bukan terjadi pada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ketika beliau diadukan di polisi, Bapak lihat
Jamaah boleh bisa perhatikan konferensi di MUI tanggal 21 Agustus, MUI pun angkat tangan. Karena sehebat-hebat kiai, sehebat-hebat ustaz, mereka nggak mengerti konsep kebohongan kafir Kristen. Yang paling tahu tentang kebohongan itu adalah kami yang dari kafir. Orang dari kafir pun tidak semua bisa tahu, kecuali memang sudah ahli seperti saya. Jadi kalau saya katakan tidak ada, saya akan bilang di depan hakim, peristiwa penyaliban itu bukan peristiwa Yesus atau Isa atau Yesus Hamasyah atau Yesus Kristus atau the Christ Jesus atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Yang pertama, Bapak Hakim, ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib, itu satu. Karena ini dipanggil secara di ranah hukum horizontal. Padahal ini tidak bisa dipidanakan. Ini adalah hukum vertikal. Dan yang kedua, salib itu bukan lambang Tuhan disalib atau orang Isa Nabi disalib. Salib itu adalah lambang eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi, Rum. Makanya ketika berkunjung saya ke sana, saya ingin tahu mana itu Bukit Golgota. Bukit Golgota itu bukanlah bukit di mana Isa disalib, tetapi bukit itu adalah Golgota, itu artinya bukit tengkorak. Karena orang disalib di situ dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi Isa Al-Masih lahir. Romawi memerintah menguasai Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Isa lahir tahun 6 sebelum Masehi. Perhatikan, 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa lahir 6 sebelum Masehi. Jadi eksekusi mati itu sudah ada pada zaman dulu, sebelum datangnya Nabi Isa. Pada zaman Nabi Musa, bahkan sebelum Nabi Musa sudah ada eksekusi dalam bentuk penyaliban. Kalau nggak percaya sama saya, cari orang bule yang pakai kalung salib, artis Hollywood, Mick Gavin, Stephen Seagal, Rambo, Arnold Schwarzenegger yang pakai kalung salib. Tanya mereka, you are Christian? No, I'm not religion. Saya bukan pemeluk agama manapun. Kenapa? Salib itu bukan lambang Kristen. Salib itu dianggap oleh orang-orang bule Amerika dan Eropa, salib itu adalah aksesoris. Kita di Indonesia ini kan IQ-nya terlalu tinggi dibanding Amerika, makanya masih banyak di gereja tiap hari Minggu. Di Eropa dan Amerika gereja itu tiap hari Minggu kosong, gitu, nggak ada orang. Artinya kemampuan intelektualnya Amerika dan Eropa itu di bawah orang Indonesia, lebih pintar, makanya masih banyak di gereja. Itu maksudnya. Nah, kalau yang mengerti pasti ketawa itu, yang nggak ngerti melongo dia, apa ini bilang. Ya, karena IQ-nya orang Eropa dan Amerika itu di bawah, sementara orang Kristen di Indonesia itu IQ-nya di atas 200. Nah, itu maksudnya. Baru ketawa kan? Jadi kalau mau menyerang keras tapi ilmiah supaya lawan tidak berkutik. Jangan menyerang membabi buta, kan begitu. Menyerang babi buta hanya membuat kita terpenjara. Akhirnya saya cut. Begitu saya marah di YouTube, Ustaz Somad lolos. Karena orang kafir sudah tahu ini sudah maju. Kalau ini sudah maju, ini dedengkot kita dulu, pasti kita kalah. Saya kira nanti malam lah kita ketemu di apa? Bilang panitia nanti malam soundnya jangan terlalu keras, karena saya supaya biar tidak usah berteriak, dengan pelan-pelan saya bisa bicara.